Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan, aku Faudita Febrian Indriani. Kali ini aku ingin menjelaskan materi tentang Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan suatu pergerakan kemerdekaan Republik Indonesia yang dilakukan oleh para pemuda-pemudi Indonesia dengan menyatakan janji satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi terjadinya Sumpah Pemuda. Yang pertama ada politik etis. Politik etis atau politik balas budi adalah suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan pribumi. Yang kedua itu ada berkembangnya pers, yaitu proses komunikasi yang dilakukan lewat barang-barang cetak. Yang ketiga, kebangkitan nasional, yaitu memiliki rasa untuk bangkit dan memiliki jiwa nasionalisme, rasa persatuan dan kesatuan yang tinggi. Kongres Pemuda 1 dilaksanakan pada tanggal 30 April hingga 2 Mei tahun 1926. Kongres ini juga disebut sebagai Head Erste Indonesische Kongres atau Kerapatan Besar pada Pemuda Indonesia. Kongres Pemuda 1 dilaksanakan di Gedung Frits Metzelderslok atau Gedung Bappenas Jakarta. Kongres Pemuda 1 diketuai oleh Muhammad Tabrani. Lalu yang kita ketahui, kongres ini memiliki 3 pertemuan. Yang pertemuan pertama itu, Muhammad Tabrani memberi pidato sebagai penyemangat pemuda bangsa untuk melepaskan diri dari kolonialisme. Pertemuan kedua pada 1 Mei 1926 dilaksanakan dengan membahas topik berkaitan dengan kedudukan perempuan yang dihadiri oleh banyak pembicara perempuan. Lalu yang pertemuan ketiga itu bahas mengenai penggunaan bahasa Melayu yang dipimpin oleh Muhammad Yamin. Tujuan Kongres Pemuda 1 itu yang pertama, mencari jalan membina perkumpulan pemuda yang tunggal. Yang kedua, memajukan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang ketiga, menguatkan hubungan antara sesama perkumpulan pemuda kebangsaan. Yang keempat, membentuk badan pusat bagi seluruh organisasi kedaerahan. Yang kelima, membangkitkan semangat kerja antar pemuda Indonesia. Yang keenam, membentuk dasar kemerdekaan Indonesia. Dari rapat yang telah dilaksanakan Kongres Pemuda 1 dihasilkan beberapa keputusan penting bagi bangsa Indonesia, yaitu yang pertama, kemerdekaan Indonesia menjadi hal ideal bagi seluruh pemuda Indonesia. Yang kedua, segala perserikatan pemuda harus berupaya menuju mempersatukan diri dalam satu perkumpulan. Yang ketiga, cita-cita Indonesia merdeka menjadi cita-cita bagi seluruh pemuda Indonesia. Yang keempat, organisasi pemuda digunakan sebagai wadah untuk mengakui dan menerima cita-cita persatuan bangsa Indonesia. Kongres Pemuda II berlangsung pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 dan diketuai oleh Sugondo Joyopuspito. Kongres Pemuda II ini memiliki 3 kali pertemuan. Pertemuan pertama terjadi pada tanggal 27 Oktober 1928, bertempat di Gedung Katolik Jolingenbond atau Perhimpunan Pemuda Katolik di Jalan Lapangan Benteng, Jakarta Pusat, dengan topik bahasan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa politik untuk mencapai persatuan. Pertemuan kedua terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928, dilaksanakan di Gedung Osjava Bioskop di Koningsplein North atau kini menjadi Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, dengan topik bahasan pentingnya pendidikan nasional bagi seluruh anak bangsa Indonesia. Pertemuan ketiga terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928, bertempat di Gedung Kramat Raya 106 atau Gedung Indonesis Klub Gebau di Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat. Pertemuan ketiga ini membahas 5 hal, diantaranya arak-arakan pandu, penyampaian dari ramelan untuk kepanduan, penyampaian dari Pergerakan Pemuda Indonesia, dan Pemuda di Tanah Luaran oleh Sunario, pengambilan keputusan, dan penutupan Kongres. Tujuan Kongres Pemuda II adalah yang pertama, melahirkan cita-cita semua perkumpulan para pemuda Indonesia. Yang kedua, membahas tentang masalah pergerakan pemuda Indonesia. Yang ketiga, memperkuat kesadaran kebangsaan dan memperteguh kesatuan Indonesia. Hasil dari Kongres Pemuda II adalah Ikrar Sumpah Pemuda, yang isinya 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia.
2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ada 13 tokoh penting yang terlibat dalam Sumpah Pemuda. Yang pertama Sugondo Jojopuspito, kedua Muhammad Yamin. Muhammad Yamin ini lahir pada tanggal 24 Agustus 1903 di kota Talawi, Sawalunto. Ia adalah seorang pemuda Minangkabau yang merupakan tokoh Jung Sumatera Nenbon. Ia dikenal sebagai sastrawan, sejarawan, budayawan, politikus, dan ahli hukum. Muhammad Yamin menjabat sebagai sekretaris dalam Kongres Pemuda II, sekaligus yang merumuskan teks Sumpah Pemuda yang diucapkan pada Kongres Pemuda II. Tak hanya itu, ia juga memberikan usulan agar bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan dalam Ikrar Sumpah Pemuda. 3. Ada Sunario Sastrowardoyo, 4. W.R. Supratman, 5. R.M. Djoko Marsait, 6. Amir Syarifuddin, 7. Johan Muhammad Jai, 8. R. Kaja Sungkana, 9. R.C.L. Senduk, 10. Johannes Leimana, 11. Muhammad Rajani Suud, 12. Sarmidi Mangunsarkoro, 13. Adnan Kapaugani. Setiap tanggal 28 Oktober, bangsa Indonesia memperingati Hari Sumpah Pemuda untuk menang perjuangan para pemuda saat itu. Nilai luhur yang didapat yaitu nilai nasionalisme, patriotisme, gotong royong, musyawarah, tolong-menolong, persatuan dan kesatuan, dan mendahulukan kepentingan umum dari kepentingan pribadi serta pantang menyerah. Segitu saja materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.